Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wa qiraatil Qur'an. Faqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa tis'aban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Al hadis. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah yang menghiasi hati kita dengan keyakinan dan keimanan. Dengan adanya iman kita mampu meyakini sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kita mampu meyakini sesuatu yang belum pernah kita rasakan. Pahala, surga, neraka, alam barzah, semuanya itu belum pernah kita lihat. Belum semuanya kita rasakan, tapi mampu kita yakini. Kenapa? Karena ada dalam hati kita yang namanya keimanan. Dengan nikmat iman kita mampu meninggalkan sesuatu yang kita sukai, makan siang hari, minum, tapi dengan adanya iman kita mampu meninggalkannya. Semoga iman kita terbawa sampai akhir hayat. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, yang pertama, alhamdulillah kita sudah melewati 10 hari awal Ramadan, di mana dikatakan adalah yaumun walailatun rahmatun, hari dan malam yang penuh dengan rahmat. Dengan puasa yang sudah kita lakukan, semoga kita mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, kita sedang menjalani 10 kedua di bulan si Ramadan, di mana 10 kedua ini adalah yaumun walailatun magfiratun, hari dan malam yang penuh dengan ampunan. Semoga dengan puasa yang kita lakukan, kehilapan, kesalahan kita, dosa-dosa kita Allah ampunkan. Dan terakhir, semoga kita 10 terakhir mendapatkan cap stempel dari Allah, yaitu idku minan nar, pembebasan diri kita dari panasnya api neraka. Yang kedua, di bulan Ramadan ini ada 2 malam yang sangat istimewa. Yang pertama disebut dengan malam Nuzulul Quran, yang kedua dengan malam Lailatul Qadar. Ada ulama yang mengatakan bahwa Nuzulul Quran itu adalah malam 17 Ramadan. Berarti sekarang gitu ya. Sekarang itu malam keberapa? Ke-17. Malam Nuzulul Quran. Dan juga yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Identik malam Nuzulul Quran itu ada di pertengahan bulan, yaitu dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Lailatul Qadar biasa identik dengan keakhirnakeun, dari mulai tanggal malam 20 sampai malam Idul Fitri, sehingga banyak orang yang i'tikaf. Perlu kita ketahui bahwa Ramadan ini termasuk Syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi yang unzila diturunkan, fihi di bulan Ramadan apa? Al-Quran. Al-Quran. Buat apa Allah menurunkan Al-Quran di bulan si Ramadan? Hudan, menjadi petunjuk, menjadi pendapat atau jalan mendapatkan hidayah. Buat siapa hidayah itu? Linasi, buat manusia. Linasi artinya manusia, tidak melihat golongan, agama dan sebagainya. Semua manusia. Wabayyinati minal huda, dan dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah petunjuk dan pembeda. Sedikit
saya membaca dalam satu kitab yang namanya kitab Nasuhul Ibad. Ini berhubungan dengan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, husnul lil mu'minin arba'atu asya'a. Penjaga, pembenteng orang yang beriman itu ada 4. Di antaranya adalah Al-Qur'anu husnul lil mu'minin. Al-Quran adalah benteng orang yang beriman. Artinya semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita sering baca Al-Quran, maka akan semakin tebal benteng kita, semakin kokoh benteng kita. Pertanyaannya, kenapa kita harus mempunyai benteng? Karena hidup kita ini tidak dilepas dengan yang namanya musuh. Di antara musuh yang paling dekat dengan kita adalah nafsu. Dan nafsu inilah terkadang menjadi jalan setan untuk menghancurkan kita. Nah, maka dengan itu semakin kita sering baca Al-Quran, semakin kokoh benteng kita. Kemudian tadi Al-Quran diturunkan itu untuk menjadi hidayah. Kalau saya, maaf karena belum baca di buku-buku atau kitab yang lain, cuman terbesit dalam diri kita, dalam diri saya dan pikiran saya, kata hudan, petunjuk. Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk semua manusia. Jadi manusia itu dengan Al-Quran ada yang diberikan petunjuk itu hidayahnya hidayatu qalbi. Jadi Al-Quran itu menjadi hidayah dalam hatinya. Sehingga Al-Quran menjadi penenang, Al-Quran menjadi solusi, Al-Quran menjadi bisa memecahkan masalah dalam hati, tenang, adem. Ada juga Al-Quran itu hanya menjadi petunjuk bil akli, akal saja. Dalam hatinya tidak ada. Ini Al-Quran hanya menjadi petunjuk dalam pikiran, dalam otak. Biasanya ini kalau Al-Quran hanya ada di dalam otak, itu hanya menjadi hujah. Kenapa? Karena orang yang tidak Islam juga, orang yang beragama non-Muslim juga, banyak yang bisa baca Al-Quran dan bisa memahami, bisa menerjemahkan menerjemahkan Al-Quran. Artinya menjadi hidayah tapi hanya sebatas akal. Contoh, Al-Quran dalam surat Ar-Rahman berkata Allah, ya ma'syarul jinni wal insi ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Mereka itu berpikir, pertama terjemahnya, kemudian tujuannya apa. Allah mengatakan, wahai manusia dan jin, kalau engkau bisa naik ke langit silahkan naik. Bagi orang-orang yang luar biasa dalam pemikirannya itu digali, sehingga wajar kalau sekarang ada astronom, ada bisa menyimpan satelit di angkasa. Bagi mereka itu paham tentang Al-Quran, tapi dalam hatinya tidak ada. Ini hanya dalam akal saja. Nah, kenapa dalam akal? Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, karena kita pernah mendengar atau ada sejarah orang yang hafal Al-Quran, pintar baca Al-Quran, tapi dia membunuh sambil baca Al-Quran. Artinya dalam hatinya tidak ada cahaya Al-Quran, hanya dalam otaknya saja. Bahkan hadis menerangkan banyak nanti orang yang baca Al-Quran itu hanya sebatas tenggoroknya ke atas, ke bawahnya gak ada. Contoh seperti Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Umar, itu dibunuh orang yang bisa baca Al-Quran, paham Al-Quran. Artinya hidayahnya hanya sebatas akal. Kemudian juga ada orang yang diberikan hidayah Al-Quran hanya hidayah tulisan, lisannya saja.
Kalau lisan maaf beo juga burung bisa dikir gitu ya. Nah, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, yang kita harapkan dengan Al-Quran ini menjadi hidayah, petunjuk lahir batin dunia akhirat. Makanya kan Rasul pernah berkata, nanti di neraka itu banyak pekori. Pekori itu pembaca Al-Quran. Banyak di neraka itu alim. Artinya berarti hidayahnya ini tidak bisa menyelamatkan lahir maupun batin, dunia dan akhirat. Yang kita harapkan ini adalah Al-Quran menjadi petunjuk lahir batin, menjadi petunjuk dunia akhirat, sehingga Al-Quran ini bisa menyelamatkan, Al-Quran ini bisa memberikan syafaat. Sesuai kata Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li qiraatihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat syafi'an li qiraatihi, menjadi penolong, penyafaat bagi orang yang membacanya. Itu. Yang kedua, benteng orang yang beriman itu adalah as-saum, al-masjidu, masjid. Al-masjidu husnul lil mu'minin. Masjid adalah benteng orang yang beriman. Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, kemudian kita sering datang ke masjid di bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita seringnya ada di masjid. Ini menjadi benteng buat keimanan kita, buat benteng keyakinan kita, dan juga benteng untuk istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlalu lama kultum, ya malain kultum 15 menit, mohon maaf terlalu panjang, belum beres. Insya Allah mungkin ada waktu yang lain kita sampaikan 2 lagi. Mudah-mudahan ada waktu dan juga sehat semuanya. Sekian, hadanallahu wa iyyakum, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.